CM itu kongregasi misi, jadi kami mengirim romo-romo untuk bermisi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada beberapa negara, Bolivia, Suriname, Fiji, Salomon, Kamerun, dan di Indonesianya yang baru saja dibuka, kami membuka misi di Nias, di Pulau Nias. Baru satu romo yang di sana karena parokinya belum jadi. Saya 8 tahun misi di pedalaman Kalimantan. Jadi kalau Kalimantan Barat. Jadi kalau dari Pontianak naik bis minimal 12 jam, minimal karena situasi tergantung jalannya ya. Kalau ada yang kebrosok ya sudah sampai 24 jam juga pernah. Jadi berangkat jam 7 malam sampai ke kabupaten jam 7 malam juga. Jadi seharian 24 jam di bis ya pernah. Setelah dari kota kabupaten Nangapinoh kami harus naik speedboat 5 jam. Kalau itu airnya sungai sedang musim hujan. Kalau musim kemarau lebih lama lagi karena sungainya surut. Jadi kalau mau naik speedboat sak bosene ya ke Kalimantan. Kalau di Sarangan kan 15 menit wis kongkon mudun kongkon bayar. Di Sarangan di Kalimantan sak bosene wis pengen mudun gak oleh mudun-mudun karena belum nyampe. Nah, di sana apakah misi itu prinsipnya gini, membaptis orang. Kalau masih memakai, karena Injil Matius kan akhirnya mengatakan pergilah, baptislah semua orang dalam namaku, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Akhirnya romo-romo pergi ke daerah-daerah hanya untuk membaptis orang. Kalau misi diartikan membaptis, itu Kalimantan, Papua, Nias itu bukan daerah misi. Karena di Kalimantan Barat data penduduk tahun 2017 itu 52% Katolik, Islam itu hanya 21%, Protestan 23%. Jadi mayoritas Katolik. Di paroki kami pada waktu itu saya di Kecamatan Menukung, umatnya 13.500 sekian. Hanya saya sendirian satu romo jadi sana 13.000. Di Menukung itu boleh dikatakan 80% di Kecamatan Menukung 80% Katolik. Stasinya ada 41 stasi. Kalau di sana itu stasi berarti punya gereja. Jadi setiap kampung itu ada kapel. Hebatnya di sana itu gitu. Di sini kan orang susah bangun gereja, di sana pokoknya bangun gereja, pokoknya punya kapel lah, yaitu stasi. Maka kalau misalnya misa Natal, saya itu sampai Minggu Paskah kedua, Minggu Prapaskah kedua, Minggu Prapaskah ketiga itu masih misa Natal di sana. Mari ngono Paskah gitu. Jadi gak ono APP Prapaskah, gak ono, masih misa Natal karena ya sendirian 41 stasi itu enggak mudah, perjalanannya susah, jadi tergantung alam. Kalau alamnya bagus bisa jalan enak, kalau hujan berhenti. Nah pertanyaannya, Surabaya orang Katoliknya itu enggak sampai 1%, Kristennya 1,3 atau 1,4, yang lainnya Islam. Berarti harusnya daerah misi itu di Surabaya kalau sekedar baptis, kalau hanya untuk baptis. Misi itu bukan sekedar baptis, tetapi mendatangkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu komunitas yang hidup rukun, damai, penuh kasih. Nah, sekarang apa tanggung jawab Anda sebagai orang Katolik? Apakah Anda tidak ingin terlibat dalam misi? Gak usah kadek mikir, wah aku gak gelem lah nek dikirim no Kalimantan, ke Papua dan sebagainya. Berat di sana. Di sini tuh romo kan di subyo gitu ya. Makan dikirimi apa-apa enak.
Di sana sapa sing ngirimi makan Romo ya gak ono, nek gak gelem masak ya wis gak mangan. Jadi kudu belajar masak sego, masak sayur baru bisa makan. Suatu malam pernah nelongso saya ini. Teman saya itu ngomong, mari dijak mangan ki. Mangan enak, dikirimi foto. Saya tuh wis keluwen masak mie akhirnya. Ada satu telur tak pecah gini kan. Jadi ini wis kadung mie digodok gitu loh ya. Tak tutuk gini tak pecah langsung tak masuk mie-nya gitu telurnya. Ternyata telurnya wis sireng. Oh, kurang ajar. Wah gak sida tak pangan nih. Akhirnya semalam kelaparan. Ya arep ya apa meneh mau belanja kemana? Enggak ada. Nah, kalau di Surabaya pastoran itu kulkasnya penuh dengan makanan, mejanya penuh makanan sampai romone loro kabeh. Anda berdosa. Kalau di Kalimantan kulkasnya ya gak ono kulkas, wong listrik kayak gak ono, gawe apa kulkas? Gak ada kulkas, makanan ya harus masak sendiri. Jadi di sana itu nggak ada pembantu, nggak ada apa, jadi semua pakaian dicuci sendiri, membersihkan rumah sendiri, masak sendiri, asli bujangan gitu loh. Jadi bujangan tenanan. Nah, sekarang apa tantangan Anda sebagai orang Katolik? Anda juga harus terlibat misi, mewartakan kabar sukacita kepada setiap orang yang Anda jumpai. Itulah misi. Di sini ketika saya kembali dari Kalimantan, saya misi dengan membangun persahabatan dengan orang-orang yang bukan Katolik. Masalahnya orang Katolik itu saya anggap jago kandang. Nek nang ngene paroki, nang lingkungan iku kemelinti ngono, koyo yaong kan. Kesaksian. Ngapain kesaksian nang ngene Katolik? Arepe mbok gono endi? Kesaksian tuh di luar Katolik ben mereka dadi Katolik toh. Makanya orang Katolik iki hobine gelut di dalam lingkungan. Karena wanine ambek kanca tok. Ini metu wis gak wani, goji pisan. Wis melempem kan. Bengok-bengok nang ngene lingkungan. Maka orang Katolik harus keluar, aja gludek nang lingkungan tok. Keluar mewartakan kabar sukacita pada orang-orang yang bukan Katolik. Saya di Malang, setelah dari Kalimantan tuh saya ditempatkan di Malang. Di Malang saya membaptis seorang anak LDII, Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia. Iku sama Islam aja, sesama Islam aja nggak akur. Jadi kalau masjidnya LDII itu digunakan sembahyang oleh orang Islam yang lain, habis itu harus dipel, dibersihkan karena najis. Dan dia jadi Katolik. Karena apa? Karena saya bergaulnya dengan mereka, mewartakan cinta kasih. Bagaimana sih kekristenan ini bisa disebarkan kalau kita nggak berani keluar? Maka Anda harus berani keluar. Gampangnya sederhana aja lah. Sebagian dari kita itu sering naik Grab kan, bukan Grab wis, ojol. Engko nek Grab dikira saya promosi Grab, engko wong Gojek loro ati, enggak, ojol aja. Sering naik ojol kan, ojek online itu baik mobil maupun sepeda motor. Saya tuh ngelarang umat saya di Pandaan, saya ini dari Romo di Pandaan. Kalau kamu naik ojol sampai berhenti di depan gereja dan sosok sewu mbok tagih, mending kamu mandekon nggon sing rada adoh, gak ngisin-ngisini gitu loh. Masa wong Katolik sosok sewu ditagih-tagih temen. Sik talah, bagaimana kita mau bermisi? Di depan gereja itu ada banyak orang jualan toh, kates segala macam. Saya tuh kalau beli, saya hanya, Bu beli kates pinten, saya kasih uang. Bukan saya soge, tapi inilah menebarkan sukacita. Nek wong Katolik numpak becak ini nyang-nyangan eyel-eyelan duit 500
direwangi gak sida numpak, cek kurang ajare dadi Katolik gitu kan. Jadi misi itu bukan sekedar mewartakan ya apa. Bagilah sukacita Anda kepada orang-orang di sekitar Anda, sehingga ini tanggung jawab kita, sehingga gereja itu dilihat sebagai gereja yang penuh sukacita, gereja yang penuh belas kasih. Ini tugas misi. Anda kalau nggak bisa membaptis orang, jor-joran membaptis orang, ya sudah, berbagi sukacita. Sampai saya sebetulnya di sini kan dalam proses sama dengan Romo Marno dalam proses penyembuhan. Pada waktu saya sakit nggak bisa apa-apa di RKZ itu, anak-anak Islam datang mendoakan pakai bahasa Arab didongakno. Saya juga nggak tahu sing didongakno apa, ojo-ojo ayat kursi gitu. Nah ayat kursi lah nyengkakno saya tutup mati ya, ngusir setan ya. Muka-muka duduk ayat kursi aja. Ini dongakno terus ibu yang jaga tanya, Romo ngerti apa sing dirong? Ya gak ngerti oh bahasa Arab kok. Terus pokoknya niat apik. Nah di situ bagi saya inilah misi saya saat ini. Bukan hanya ngejar berapa banyak yang kamu baptis, tetapi berapa banyak orang yang merasakan kasih Yesus dalam kehidupan kalian. Terima kasih Romo Marno.